Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita melanjutkan ngaji sejarah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Tijaratuhu bimali Khadijata wa zawajuhu minha. Dagangnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hartanya Sayyidah Khadijah dan pernikahan beliau. Karat Khadijah itu kama yurwa atau kama yarbi Ibnu Al-Athir wa Hisham, imra'atan tajiratan dzata syarafin wa malin tastajirur rijal fi maliha wa tudawru biha wa taduru bihim iyyahu bi syai'in taj'aluhu lahu minhu. Falamma balaghaha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sidqal hadits wa 'azmil amanah wa karamil akhlaq arsalat ilaihi liyukhraja fi maliha ila Syam, atau liyukhrija, atau bisa juga liyukhraja, kharaja yakhruju, liyakhruja fi maliha ila Syam tajiran wa tu'tihi afdhala ma kanat tu'ti ghairah wa ma'ahu hulamuha maisarah. Sebagaimana dikisahkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Athir dan Ibnu Hisham bahwasanya Sayyidah Khadijah merupakan wanita saudagar, bisnismen yang sangat mulia dan kaya raya. Ini menunjukkan bahwa posisi wanita dalam tradisi Quraisy itu tidak seperti posisi wanita di selain bangsa Quraisy. Di sebagian kabilah-kabilah Arab selain Quraisy itu menempatkan wanita sangat jauh di bawah laki-laki. Bahkan sebagian mereka menganggap anak wanita itu simbol kelemahan dan kehinaan, sehingga ketika baru lahir kadang-kadang dikubur hidup-hidup, istilahnya wa'dul banat. Tapi tradisi semacam ini tidak berlaku di bangsa Quraisy, di kabilah Quraisy. Oleh karena itu, kisah-kisah yang menceritakan bahwa Sayyidina Umar pernah mengubur putrinya hidup-hidup itu jelas tidak bisa dibenarkan. Sebab itu bukan tradisi bangsa Quraisy. Apalagi seorang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu termasuk tokoh Quraisy dan keluarganya keluarga terpelajar. Jadi di antara sahabat yang jago nulis, artinya terdidik, wong sing ya istilahnya keluarga-keluarga guru ya yang saya kira. Itu Sayyidina Umar. Maka sangat-sangat tidak mungkin bahwa beliau pernah mengubur putrinya. Ada mengatakan ini kisah sisipan Syiah untuk menjatuhkan marwah Sayyidina Umar. Di antara buktinya adalah Sayyidah Khadijah. Bagaimana seorang wanita kaya raya, saudagar dan sangat dihormati di kalangan Quraisy. Bahkan beliau terkenal banyak kolega bisnisnya. Di sistemnya Sayyidah Khadijah beliau punya duit nggak kemana-mana. Beliau memperkerjakan atau istilahnya bagi hasil duitnya itu. Jadi wong kon dagang, kon moro ning Syam kono, nanti hasilnya dibagi. Nah, kemudian ketika ada berita, ada informasi, ada seorang pemuda yang masya Allah amanah, kalau ngomong nggak pernah apa istilah mencela-mencela, wis wong wis mantep lah dijak bisnis jos lah pokoknya. Maka beliau manggil salah satu budak beliau jenenge Maisarah. Ini Maisarah jeneng lanang ya. Kadang-kadang Nabi dagang dengan Maisarah ke Syam, dikira nih Maisarah kowe wedok. Ini kadang-kadang wong Indonesia iki krana Arab rata-rata mburine tak dikirane kabeh sing mburine tak marbutah kuwi
wedok. Sing dianggap genek marfutoe lanang. Padahal enggak, kadang-kadang laki-laki juga ada taknya. Nah, Maisarah di sini budak laki-lakinya Khadijah diutus ke tanah Syam. Lah akhirnya baginda Muhammad SAW menerima tawaran ini. Akhirnya beliau berangkat ke Syam, kerja di sana. Beliau pulang itu bawa, masya Allah, keuntungan yang tidak seperti biasa, berlipat-lipat dari keuntungan pekerja-pekerja atau teman-teman bisnis selain baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ikut tok, akhirnya kemudian Maisarah ini cerita bagaimana keistimewaan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik keistimewaan yang sifatnya itu zahir, kemudian akhlaknya bagaimana, kejujurannya bagaimana, kemudian juga termasuk istilahnya irhasat yang ada pada baginda Muhammad SAW. Jadi Kanjeng Nabi itu sebelum diangkat jadi Nabi bukan terus wong piwiyasa ndak. Kayak jarine sapa Gus Muafik kae umbelen terus ndak. Nabi itu dari kecil dan sampai sebelum diangkat Nabi itu juga orang luar biasa. Terus ketok. Opene wong delok awan ning ndi kok melu, mestine ya ngerti nek iki wong istimewa. Lah iku diceritakan ke Sayyidah Khadijah. Fa'ajabat Khadijah bi'azimi amanatihi wa la'ala tuhishat lima nalahu minal barakah bisababihi. Fa'aradat nafsaha 'alaihi zawjatan biwasitati sadiqatiha Nafisah. Fawafaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mendengar keistimewaan Nabi, Sayyidah Khadijah menawarkan dirinya kepada beliau, perantaranya yaitu temannya namanya Mbak Nafisah. Nah, dari sini pelajaran penting ini. Jadi kadang-kadang wedok ya aja isin-isin menawarkan dirinya nek nemune wong soleh. Jadi kadang-kadang ada istilah yang jelek. Wong wedok kok nawarno awake dhewe iki piye? Gengsi dong. Nunggu ditawar. Lagi iki gak apik ngene. Kadang wong lanang ya ngono, sampai tuwek gak gelem dolek. Tawakal. Ya gak model ngono kuwi. Jadi Sayyidah Khadijah ora kok gengsi-gengsian, moh aku pokoke seneng ae. Sing gelem karo aku ya monggo, nek gelem ya wis. Ning ngono ya angel. Angel. Jadi kalau ada laki-laki yang saleh yang alim, ya menawarkan diri enggak apa-apa. Iso, ya tentu saja dengan cara yang elegan ya. Maksudnya ki yo neng dulure, ta neng bapake, ta neng pamane, kayak Sayyidah Khadijah gak langsung terus kirim surat ngono enggak. Lewat temennya Sayyidah Nafisah. Kanjeng Nabi kemudian menyetujui. Dan termasuk yang nek duwe dulur wedok yang ngono kuwi. Aja meneng ae. Pasrah wis jenenge wedok ya diparani lanang, aja ngono kuwi. Nek tanah kowe duwe kanca sing nurutmu sing pas sing saleh ya ditawarke, aku duwe adik iki piye gelem gak? Aja meneng. Nah, kadang-kadang ngono sakno akhire dulure umure masyaallah sampai umur 35 tahun. Soalnya kena sing jodoh datang sendiri. Ya memang jodoh rezeki. Tapi nek gak diusahane ya kadang-kadang ya ruwet ya kaya makarya ngono kae. Nek meneng ngene kalau tasbih ya wis sampai tuwek ya gak bakal duwe duwe. Kayak Sayyidina Umar. Langit ora ngedukne duwe. Duwe ya nek gelem ya digolek. Itu juga jodoh. Ketika Sayyidah Khadijah melihat akhlak Nabi, kemudian melihat khosais baginda Muhammad SAW, maka beliau menawarkan diri. Akhirnya Nabi setuju. Fakallama fi dzalika amamuhu fa khatabuha lahu min ammiha Amr bin Asadin. Kemudian paman-paman beliau baginda Muhammad SAW yang menkhitbah. Tapi tetap sejenenge ngamar ya wong lanang. Dudu kok krana sing gelem wedok berarti sing nglamar wedok ndak. Memang yang mau pertama kali yang menawarkan diri pertama Sayyidah Khadijah. Tetapi sing nglamar paman-pamane Kanjeng Nabi. Di tradisi Arab itu yang ngelamar itu paman. Dudu awake dhewe. Nah, kalau di tempat saya masih berlaku ini. Ini lamaran sing lanang gak melu.
Iya, sing lanang gak melu, sing melu ya dulur-dulure tok. Nah, nek Jawa sebagian enggak, malah kadang sing lamar dhewe. Motoran dhewe karo kancane terus nglamar. Ya oleh sih, oleh ae monggo, tapi kok rasaku kaya apa ya, kaya tuku gorengan ya. Karo kancane teko motoran, durine keren. Gentle. Ora gentle ya rasaku iki gak patek ngregani keluarga wedoke. Nah ini bagus, tradisi ini bagus ini. Jadi nek ngelamar ke zaman Kanjeng Nabi, ngelamar yo paman-paman ya, artinya keluarga besarnya. Sehingga istilah apa ya, ngregani sing wedok. Dan kan ini yang perempuan kan mau masuk keluarga dia, mau masuk keluarga si laki-laki. Dia otomatis ya sebagai keluarga besar ya, istilahnya turut berkontribusi lah. Wong ngelamar nih, mau apa ora kok dewe-dewe ngono. Lah ini di Jawa ini kurang populer nih. Jadi nek nglamar iki karo dulu iki wis tuwek kabeh kene nglamar-nglamar nek. Pisan nek nglamar. Terus wa tazawwajaha sallallahu alaihi wasallam wa qad tamma lahum al-umur 25 'amma wa laha min al-umur 40. Kemudian menikahlah baginda Muhammad SAW dengan Sayyidah Khadijah ketika itu usia beliau 25 tahun, sedangkan Sayyidah Khadijah 40. Terjadi ada khilafiyah, bahkan ada satu qaul yang mengatakan setelah diteliti sebetulnya bukan 40, tapi lebih muda lagi, 35 atau 25 bahkan. Tetapi menurut mayoritas ulama enggak 40, dan enggak usah dicari-cari yang kelihatan lebih pantas. Enggak, memang Kanjeng Nabi ku sengaja umur 40. Ora kok golek sing wahyu enggak. Dan ini juga menunjukkan bahwa tendensi Nabi atau orientasi Nabi untuk menikah itu bukan murni nafsu. Nek Kanjeng Nabi ku murni nafsu, mestine golek sing luwih enom, sing luwih ayu. Kan mestine ngono. Sing duwe nasab pisan. Kanjeng Nabi ora. Padahal mampu gak Nabi? Mampu, putune Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu termasuk tokoh besar Quraisy. Pamane Nabi yo wong-wong top kabeh, Hamzah, Abu Lahab, itu tokoh-tokoh Quraisy. Kanjeng Nabi ini yo sugih wong berdagang. Dagangnya gak gemen-gemen ning Syam. Syam itu saiki kaya endi ya, mbuh Cina, mbuh Eropa kono. Negara dengan perekonomian tinggi. Gajinya gede, mulane pas Nabi nikah berapa itu anunya? Maharnya berapa puluh onta, ratusan juta, duit dewe ora kok duit wong tua. Artinya Kanjeng Nabi itu faktor sebab-sebab untuk cari yang mantap itu iso, zahir batin iso. Tapi ini apa golek ini? Memang orientasi Nabi ora krana nafsu, ora krana syahwat. Mulane sangat-sangat keliru. Tuduhan gak berdasar kata-kata orang orientalis itu, orang-orang yang musuh Islam, wong barat, dan ini juga diikuti sebagian orang Islam yang pekok-pekok itu yang mengatakan Nabi itu syahwatnya gede, mulane bojone akeh. Lho ndak. Kanjeng Nabi itu istrinya Sayyidah Khadijah umur 40 tahun. Kalau memang karena murni syahwat yang golek sing luwih enom. Dan perlu diingat Nabi itu istilahnya monogami karo poligami ini sesuai monogami ini. Kanjeng Nabi sama Sayyidah Khadijah itu dari usia 25 sampai usia 50-an tahun. Berarti berapa tahun? 25 tahun. Lah beliau poligami istilahnya, yang istrinya banyak. Cuman 10 tahun berarti. 11-12 tahun. Loh kenapa kok yang digembur-gemburkan yang poligami? Dan itu pun karena Sayyidah Khadijah wafat. Bukan terus di apa istilahnya? Ya di madu. Enggak, ketika Sayyidah Khadijah wafat lah baru beliau menikah. Paham gak ini? Ini bukan kita anti poligami atau mengharamkan poligami, enggak. Poligami itu masyru', tapi jangan berlebihan. Jadi dalam hal poligami ada ekstrem kanan, ekstrem kiri. Saya ekstrem kiri anti poligami entek-entekan. Wis kaya-kaya poligami itu hurum masyru', wis kaya haram. Padahal enggak. Tapi ada juga yang terlalu lebay dengan poligami. Neng didi cowok-cowoknya poligaminya. Poligami sunnah. Lah wong nikah lho sing genah-genahan nikahu sunnati lho. Ning mazhab Syafi'i lho mubah.
Apa meneh gene hadis at-ta'addud sunnati tambah nemen mubahe. Iki poligami iku mubahe nemen. Sing ngomong poligami sunnah iki rada bledru. Lho tenan iki bledru. Lho nikah apa hukumnya? Mubah. Yang enggak boleh itu kita menafikan nikah. Apalagi ta'addud poligami. Apa meneh dipadakne zaman saiki karo zaman biyen beda. Zamannya Kanjeng Nabi, orang poligami itu hal-hal yang sangat-sangat biasa. Orang nggak tersinggung dengan poligami. Mulai lihat, ketika Nabi menikahi Saudah setelah Sayyidah Khadijah, kemudian Nabi nikah lagi sama Sayyidah Aisyah. Kemudian Nabi juga nikah dengan putrinya Sayyidina Umar. Siapa namanya? Hafsah. Apa ada cerita geger Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar gara-gara putrinya di wayuh? Nggak ada. Artinya tradisi poligami zaman dulu sangat-sangat biasa. Itu loh Kanjeng Nabi kalau Sayyidah Khadijah gak poligami sampai wafat. Lha kok adewe kondisi Indonesia dengan poligami sensitif, kok ate poligami. Nek Nabi poligami akhirnya menyatukan umat yang berbagai macam bentuk kuwi. Lihat Nabi poligami banyak hikmah-hikmahnya. Di antara menyatukan kabilah. Lah kok ana wong poligami jarine kate niru Nabi kok tambah pecah kabeh. Lha iki kan iki masalah iki perlu masalah. Makanya ulama-ulama akhir iki piye iki? Jarine niru Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi ku malah masyaallah sing kabilah gak seneng karo Kanjeng Nabi gara-gara dinikah wahir dadi seneng mlebu Islam kabeh. Ono sing kabilah geweger dadi seneng. Termasuk putrinya Abu Sufyan. Sapa jenenge? Garwane Kanjeng Nabi, Ummu Habibah ya. Aku tadi lali kok. Iya Ummu Habibah, kuwi putrine Abu Sufyan. Krana anake dirabi Kanjeng Nabi, padahal iki ya diwayuh istilahnya. Saking senenge akhirnya dadi lembut ning Islam, akhirnya dadi mlebu Islam. Lha kok terus adewe poligami, lha kok tambah gegeran. Coba poligami lek tambah gegeran. Kowe gegeran keluarga kono gore. Iki berarti ada masalah dengan poligami kita. Makanya wis gak usah kuar-kuar poligami sunah. Kowe tanggung jawabmu. Nek ana sing niru gara-gara cangkemmu kuwi, akhirnya malah jadi fitnah ning ndi malah dosa. Poligami iki mubah. Iso ora disunahno krana hajat. Umpama bojomu gak iso duwe anak atau piye atau gelem umpama gelem jenengan golek mawon umpama bar mbok pelet apa nih. Tapi gak nek apa-apa nggur gagah-gagahan ya tiwas malah geger kabeh ora usah. Ini penting ini. Ning Indonesia iki terlalu lebay masalah ini. Di tengah-tengah jangan menolak poligami sampai mengharamkan. Tapi ojo kowar-kowar sunnah-sunnahan. Apa meneh sebagian nek poligami kan kok derajate dhuwur, enggak juga. Kalau poligami derajatnya dhuwur, wah raja-raja kae poligami kabeh. Kuwi raja Tartar sapa jenenge? Genghis Khan saking akeh bojoe. Sampai ada penelitian 40 juta manusia di dunia ini enek darah Genghis Khan. Jangan-jangan kita juga ada. Saking akeh dek menebar benih. Bojone gak karu-karuan, ewonan. Bojone iki ewonan. Apa ini? Makanya gak usah terlalu ambisi kayak poligami. Bojo siji ae. Kayak Kanjeng Nabi loh, sampai Sayyidah Khadijah umurnya piro berarti? 40 tambah selawi, sudah 5. Jadi Masya Allah Kanjeng Nabi itu ini yang sebetulnya perlu dibicarakan. Jangan ketika di fase keduanya. Kalau fase kedua krono hajat kuabeh. Kalau kita cerita lihat Nabi kenapa menikahkan Hafsah, ya krono kan sungkan karo Sayyidina Umar istilahnya untuk mempererat hubungan dengan Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Aisyah putrinya Sayyidina Abu Bakar, kemudian Hafsah ditawarkan ke Sayyidina Utsman enggak mau, Sayyidina Abu Bakar enggak mau, Nabi akhirnya menerima. Kuwabe mesti ana alasane, mau Habibah ya tadi. Termasuk Saudah yang dinikah setelah Sayyidah Khadijah wafat, pertama kali Saudah. Wiya krana bojone ning Habasyah wafat di sana, mau diambil sama keluarganya yang masih musyrik di
Mekah, sama Nabi diambil supaya nggak diambil yang di Mekah. Kabeh mungkin alasannya, termasuk Juwairiyah bintul Harith pas iki dirabi langsung akeh sing mlebu Islam kaume, bahkan 100 kaum iki akhirnya gak sido jadi budak, kan kalah perang no. Kemudian gara-gara dirabi Kanjeng Nabi akhirnya 100 wong merdeka. Wis iki merdeka sungkan masuk keluarga Kanjeng Nabi ya. Didadekno budak kan si satu kaum akhirnya menimbulkan barokah-barokah yang sangat banyak. Ini bisa dibaca di kitab-kitab sejarah yang lebih panjang. Nggih, waqad kanat tazawwajat Khadijah qabla zawajiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rajulaini al-awwal minhum Atiq di A'idh at-Tamimi, thumma khalafa 'alaiha Abul Halah Tamimi wa ismuhu Hindu Zurarah. Jadi sebelum menikah dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Khadijah menikah dengan yang pertama Atiq, yang kedua Abu Halah atau Hindun bin Zurarah. Semuanya wafat, kemudian beliau menjanda. Akhirnya ketemu oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ibar wal i'dad, pelajaran. Amma amaluhu sallallahu alaihi wasallam fi mali Khadijah fa huwa istimrarun li hayatil qadah allati bada'aha bi ra'yil aghnam. Laqad syarahna tarafan mimma yata'allaqu bidzalik min al-hikmah wal ibrah. Di antara pelajarannya tentang kerja baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kembali lagi dengan pelajaran yang kemarin. Apa kok Nabi dadak kerja barang, dadak urip sederhana itu untuk apa istilahnya itu, melatih baginda Muhammad SAW membawa amanah yang sangat berat. Maka nggak layak untuk seorang anak sultan dari kecil. Biasanya anak sultan dari kecil kuwi mau akhirnya manja. Wa amma fadluha wa manzilatuha fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad dhallat Khadijah makanan sami'ah inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiwala hayatihi. Wa qad thabata fi sahihain anna khairu zamanihi 'ala al-itlaq. Rawi Bukhari wa Muslim an Aliyan radhiyallahu anhu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu khairu nisa'iha Maryam bintu Imran wa khairu nisa'i Khadijah bintu Khuwailidin. Sedangkan keistimewaannya ini enggak usah diragukan lagi. Sayyidah Khadijah itu sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, wanita terbaik di langit adalah Maryam, sedangkan wanita terbaik di bumi adalah Khadijah. Bahkan Bukhari Muslim juga meriwayatkan Sayyidah Aisyah mengatakan, aku tidak pernah cemburu atas istri-istri baginda Nabi kecuali Khadijah. Artinya sainganku yo gur Khadijah. Ya karena Sayyidah Aisyah yo nom dewi terus ayu yo pinter, sempurna lah. Akhlaknya yo apik, yo anak Sayyidina Abu Bakar bisa. Kecuali Khadijah. Wa inilah putriha. Cuman saya enggak jumpai, enggak menangi. Kata beliau Rasulullah saking cintai sama Sayyidah Khadijah itu kalau nyembelih kambing mesti kelingan Khadijah. Selalu beliau katakan ini sebagian dagingnya kirim ke teman-temannya Khadijah. Jadi Masya Allah Kanjeng Nabi saking senengi karo Sayyidah Khadijah sampai wafat lho, kanca-kancane dieling. Istilahnya rada ana bucine ya. Ini mahabbah luar biasa. Ini adewe kan enggak cara mati bojone cek didusi wis golek neh. Kadang bojone go mati wis golek neh dari ini. Malah cuma mati. Mati iki. Lah ketika pernah cemburu namanya wanita Khadijah terus dieling-eling. Beliau bikin marah. Fa aghdabtuhu yauman. Fa qultu Khadijah terus jenengan iki. Maka Nabi bersabda inni qad ruziktu hubbaha. Aku wis cinta banget nih selain ngono. Aku wis diberi cinta Khadijah. Waro Ahmad Ar-Rami min tariqi Masruh Ali syaqalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakadu yakhruj minal bait hatta yadhkur Khadijah. Masyaallah, Nabi itu sampai pernah gak metu omah kecuali nyebut-nyebut Khadijah. Di sampai nyebut Khadijah.
Dan ini luar biasa, Nabi itu berarti orangnya nggak lupa jasa ya. Mesti kan bangun dari nol. Khadijah kan entek-entekan buntu Kanjeng Nabi. Ya akhirnya sampai wafat pun dieling-eling. Nabi kan enggak. Kadang nol karo bojo berjuang bareng kan wis oke. Golek simpenan. Kelakuan lanangan apa? Ini Kanjeng Nabi itu amanahnya luar biasa. Mulane cocok dadi Nabi Rasul ya amanah nang Gusti Allah ya amanah ning makhluk. Sampai wafat itu dieling-eling. Terus Aisyah akhirnya rada pegel. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, hal kanat ila ajuzan qad abdalakallahu khairan minha." Khadijah itu kan yo wong tuwa rondo lho Kanjeng Nabi. Jenengan wis digenteni sing luwih apik, sing luwih enom, luwih ayu, ya luwih pinter. Nabi malah faghadiba, beliau marah. Dan beliau mengatakan, "La wallahi ma abdalani Allahu khairan minha. Amanat fi idh kafara an-nas wa saddaqatni idh kadzdzabani an-nas wa wasatni bimaliha idh harramani an-nas wa razaqani minha al-walad duna ghairiha minan nisa." Sing dieling-eling Kanjeng Nabi iki, Kak, kene sing iso ngenteni Khadijah. Wong padha kafir, wong iman dhewe. Wong padha ngorohno aku, bilang saya pembohong, dia yang membenarkan aku. Kau wabeh wong gak gelem wedo ning aku, dhek entek-entekan duweke digawe aku. Akhirnya Allah pun juga memberikan anak dari Khadijah, yang selainnya tidak dikasih anak, maksudnya sampai berketurunan. Masya Allah. Oke, cukup. Oleh Khadijah itu diberi keistimewaan melanjutkan apa istilahnya, estafet baginda Muhammad SAW. Sudah Fatimah, kemudian Hasan, Husain, bahkan nanti Imam Mahdi pun juga dari Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu luar biasa. Sayyidah Aisyah juga luar biasa. Dua-duanya luar biasa. Oke, Al-Fatihah. Astagfirullah, astagfirullah.